Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi syiran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran
lan saleh bagus atine karana mapan mune laku tarekot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedama minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wai titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra
ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulase utuh uga ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Rasulullah. wasyuhada wasyulikin wal malaikatul muqarrabin khususun musannif handal kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Qajatusi wa khususun syadibi masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2, masih berkaitan dengan hukul muslim, yaitu hak-hak secara sesama muslim. Malam ini kita akan membahas wa minha ayat taqiyya mawadhi'at tuhmi siyanatan liqulubin nas an su'id doni wali alsinatihim anil ghibah. Wa minha, dan itu diantara hak-hak sesama muslim, ayat taqiyah hendaknya menjaga, ya, siapa muslim, mawadhi'at tuhmi, yaitu tempat-tempat yang menjadi pemicu munculnya tuduhan.
Jadi mawadhi'at tuhmi yaitu tempat-tempat yang bisa menyebabkan munculnya tuduhan negatif. Ini oleh Imam Ghazali supaya dihindari. Kenapa dihindari? Ya, sianatan untuk menjaga likulubin nasi, ya, kepada hatinya manusia. Ansu'iddoni, dari buruk sangka. Ya. Nah, di sini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita itu menjadi pemicu suudzon. Ya, jangan sampai kita masa bodoh, terserah orang lain mau suudzon atau tidak, ya. Tapi oleh Imam Ghazali hendaklah menjaga jangan sampai perilaku kita, sikap kita memunculkan orang lain untuk suudzon. Maka perlu, ya, dihindari semacam ini. Ya, contoh misalkan ada seseorang berjalan, ya, dengan orang lain. Nah, orang lain ini padahal keluarganya itu, tapi karena hal ini dapat memicu munculnya suudzon, ya, maka solusinya, ya, dia ngajak keluarga yang lainnya gitu. Jadi menutup pintu untuk suudzon itu ditutup. Jangan sengaja membuat pintu terbuka orang bisa suudzon. Itu contoh lagi misalkan, andai kita dapat rezeki yang halal, ya, kemudian kita membelikan sesuatu, ya, supaya tidak memunculkan orang lain suudzon, sampaikan apa adanya. Saya alhamdulillah dapat rezeki, sumbernya dari ini gitu. Akhirnya dia clear, tidak ada suudzon. Sebab kalau tidak, itu rezeki dari mana? Ya, paling-paling, ya, suudzon sudah mulai. Paling-paling, jangan-jangan, nah, ini sudah muncul suudzon baru lah. Semacam ini harus dihindari. Maka di sini, ya, perlu sikap yang terbuka, ya, supaya tidak memunculkan suudzon. Wali al-sinatihim, dan untuk menjaga lesan orang banyak, ya, anil ghibati, dari ghibah. Ini sudah paket, ya. Kalau misalkan ada orang tiba-tiba, ya, beli motor, ya, terus tanpa ada penjelasan, gitu, pasti ini akan menjadi tadi pertama pemicu suudzon, yang kedua akan menjadi tema menarik ghibah di lingkungan masyarakatnya. Itu udah beli motor dari mana itu? Wong dia nggak kerja. Gitu. Jangan-jangan punya tuyul. Nah, ini sudah mulai suudzon. Jangan-jangan dia main judi. Gitu. Ini suudzon lagi. Jangan-jangan dia korupsi. Suudzon lagi. Dan akan terus berkembang. Akhirnya apa? Muncullah ghibah di mana-mana. Nah, ini oleh Imam Ghazali, etika kita yang baik, yang benar adalah, ya, jangan sampai menimbulkan suudzon kepada teman yang lain. Ya, bisa jadi dijelaskan, ya. Alhamdulillah saya beli motor ini kemarin dapat bonus dari bos saya, ya. Sampaikan apa adanya, ya, tanpa ada rekayasa supaya mereka tidak muncul suudzon baru. Sebab suudzon ini menjadi virus yang bisa menghancurkan, ya, hubungan baik. Gitu. Gara-gara suudzon, ya, ini bisa meruntuhkan semua tatanan.
Dan bahkan gara-gara seudon juga bisa menyebabkan perang. Itu dampaknya itu sangat buruk sekali. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi pemicu. Ya. Di sini Imam Ghazali mengajarkan jangan sampai kita menjadi pemicu munculnya seudon. Nah, supaya tidak muncul seudon, ya jelasin. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari ini. Nah, clear sehingga tidak muncul seudon. Kalau tidak, ya pasti ya pikirannya itu melayang kemana-mana. Itu jangan-jangan. Gitu. Akhirnya ghibah dengan si A ghibah dengan si B ghibah dengan si C. Akhirnya menjadi pemicu terjadinya dosa bagi teman-temannya sendiri atau saudara yang lain. Ya, di Al-Quran sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhonni. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah ya kebanyakan dari dhon. Dhon itu sangka. Ya, jadi ditutup. Kalau ada pikiran yang genit suka suudon kepada orang, ya segera ditutup. Sebab ini akan menjadi berkembang biak kemana-mana. Ya, jangan-jangan itu loh. Jangan-jangan itu basicnya itu adalah suudon. Terus ditambah lagi. Ya, maka Al-Quran istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari dhon, sangka itu ismun, dosa. Jadi ini yang disebut dosa-dosa batiniah yang seringkali kita lakukan tapi kita tidak merasakan. Berawal dari suudzon. Ya, si Abli ini jangan-jangan ini ya, terus sudah mulai pikirannya kemana, terus diomongin sama temennya nambahin, apalagi temennya langsung bumbuin, semakin jadi. Gitu. Jadi maka di sini ya buanglah suudon ya kalau memang kita ingin terhindar dari dosa-dosa yang menyebabkan kita menjadi gelap gulita ya. Fa innahum idza asawah ya, karena sesungguhnya mereka idza asaw tatkala mereka maksiat Allah pada Allah bidzikrihi dengan menyebutnya wa kana huwa sabab fihi, maka wa kana dan ada siapa huwa dia asbab menjadi sabab fihi di dalamnya, karena syarikan maka ada siapa man syarikan itu ya orang yang terlibat di dalam dosa itu. Jadi barang siapa yang menjadi pemicu terjadinya maksiat ya, maka orang tersebut termasuk bagian dari orang yang kerjasama di dalamnya. Ini karena syarikanlah. Maka dari itu jangan sampai kita ya nampaknya tidak berbuat maksiat tapi sesungguhnya kita melakukan maksiat karena kita membuka pintu kemaksiatan bagi saudara yang lain gitu. Ya, dari zaman Nabi ya itu sudah diingatkan bahayanya suudon. Jadi suudon itu apa sih? Suudon itu ya pikiran negatif yang diciptakan oleh sendiri padahal tidak sesuai faktanya. Contoh misalkan ada seorang bapak-bapak boncengin anaknya, ini anaknya diantarin sekolah, ada orang lihat itu bawa perempuan ya. Ini kalau digoreng lagi jadi fitnah, apalagi zaman medsos itu salah satu contoh. Ya, banyak lagi ya pintu-pintu suudon itu. Jadi dia tidak tahu masalah yang sebenarnya, tapi sudah menganalisa kemudian menyimpulkan dalam pikirannya. Kemudian akhirnya nampak ekspresi dari suudon itu. Karena dia sudah menyimpulkan ini mah begini,
ini pasti begini, padahal ini hanya imajinasi yang dibikin sendiri, ya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, ini bahayanya suudzon itu seperti ini, ya. Terus berikutnya, ya, ada ayat lain, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasbu adwan bighairi ilmin wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaifa tarawna man yasubbu awai faqalu hal min ahadin yasubbu abawai faqala na'am yasubbu abawai ghairihi fayasubbuna abawai. Nah, berikutnya itu terkait orang yang suka atau mudah mencaci maki orang tua temannya, ya. Kadang kan anak-anak atau orang tua, dasar lo anaknya si A gitu. Ini namanya yasubu. Dia bahasa kampungnya memisuh, ya, misuh atau mencaci maki. Nah, apa? Kalau yang dicaci orang tua itu ya kembali ke dirinya itu. Maka hadis ini, kaifa tarawna, bagaimana kamu melihat orang yang memisuhi kedua orang tuanya? Faqalu, mereka menjawab, wa hal min ahadin yasubawai, adakah salah seorang itu memisuhi kedua bapaknya? Faqala na'am, ya. Ya subu abawai ghairihi, jadi dia memisui bapaknya temennya, itu sama saja faya subuna abawi, sama saja memisuhi bapaknya sendiri, ya. Ini ya, jangan sampai kita mudah latah atau anak-anak kita mudah latah, ya. Misalkan anak-anak itu kan sering canda sama temennya dengan menyebut nama bapaknya, ya. Kita nasihati jangan sampai ini menjadi kebiasaan, ya. Akhirnya anak sama anak, ya, menyebut nama bapaknya. Nah, ini yang disebut fayasubuna abawaihi, ya. Terus berikutnya, Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini salah satu sahabat Nabi yang pernah khidmah. Khidmah itu mengabdi, ya, kepada Nabi 10 tahun. Ya, khidmah ini ya istilahnya kalau di Indonesia itu ya kayak santri, ya. Santri yang khidmah kepada gurunya. Namanya santri khidmah, ya, dia menjalankan tugas membantu, ya, di sekitar rumah. Bisa jadi mencuci, apa itu, kalau zaman Nabi ya ada hewan-hewan yang menjadi piaraan Nabi seperti kuda, merawat gitu, ya. Kalau zaman sekarang itu ya bisa macam-macam karena niatnya khidmah. Kalau santri yang niatnya khidmah lillahi ta'ala, ya, tidak berharap apapun, ya, itu akan terasa nikmat ketika dia bisa memberikan pengabdian yang terbaik buat gurunya. Dia tidak ingin apa-apa kecuali ridho gurunya. Begitu juga Anas. Anas ini mengkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya, ya, untuk bisa mendapatkan, ya, doa dan ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, santri di pondok-pondok salafiyah itu ya masih ada yang punya tradisi khidmah. Khidmah itu yang bantu di dalam, ya, apakah itu menyediakan minuman, kopi, teh ketika ada tamu atau apapun, apa nyuci mobil, apapun yang bisa dikerjakan dengan penuh rasa cinta. Karena kalau ridho gurunya turun, pasti ridho Allah akan turun. Jadi tidak pakai hitung-hitungan matematis. Apa yang dilakukan, ya, didasari dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini ya yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari itu kan sampai bisa menjadi tokoh sebesar itu, mendirikan Nahdlatul Ulama itu kan karena ada khidmah dengan Mbah Khalil Bangkalan. Ya begitu juga ada seorang kiai yang pernah cerita, ya saya dengar itu khidmahnya tiap tengah malam itu nimba, karena belum ada mesin itu. Tiap tengah malam itu nimba air untuk ngisi jedingnya ya atau kolam kiainya sampai penuh. Ya, supaya ketika kiainya itu keluar dari dalamnya pengen mandi, pengen tahajud, itu kolahnya itu sudah penuh ya. Dan tujuannya hanya semata-mata ingin menyenangkan gurunya. Lah, tradisi khidmah ini yang tersisa ini ya hanya di pesantren-pesantren salaf yang memang santri ini ibaratnya disuruh jegur laut ya jegur laut gitu, karena sudah pasrah dengan gurunya, tidak ada suudon sedikit pun. Maka akhirnya muncullah keberkahan-keberkahan dari Allah itu. Jadi keberkahan seorang santri itu akan bisa dirasakan setelah dia berkhidmah dengan gurunya. Kalau khidmahnya didasari dengan keikhlasan, pasti keberkahan itu akan memiliki efek dan dirasakan. Jadi kuncinya saat khidmah itu ikhlas. Nah, kalau di dunia modern, model-model khidmah ini sudah sangat jarang. Sudah sangat jarang. Selanjutnya dari Anas ini, beliau berkata, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW kallama ihdaini sa'ihi, pernah menyampaikan atau berbicara kepada salah satu istri-istrinya Nabi. Famarra bihi rajulun, kemudian lewatlah seorang laki-laki, fada'ahu Rasulullah, maka mengundangnya siapa Rasulullah SAW, waqala, dan berkata siapa Rasul, ya fulan hadhi zaujati Sofiyah, hei fulan, iki adalah istriku Sofiyah. Nah ini Rasulullah sudah memberikan contoh ya, dan saksinya adalah Anas bin Malik. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang, ya, di situ ada beberapa istri Nabi. Supaya tidak memunculkan suudon kepada tamu ini, ya, Rasulullah menegaskan, hei Rajul, ini adalah istriku. Ini dalam rangka untuk menutup pintu, jangan sampai laki-laki ini bersikap genit, gitu. Maka Rasulullah menutup pintu itu. Hei Rajul, ini adalah ya fulan hadhi zaujati Sofiyah. Gitu. Ini contoh Rasulullah bagaimana ya jangan sampai membuat peluang. Ya, dengan Rasulullah menyampaikan bahwa ini zaujati, otomatis tertutup. Oh iya, itu garwonya Nabi, ya tentu nggak layak kalau ini sahabat terus lirak-lirik kan, karena ini udah jelas garwo Nabi. Nah, ini salah satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka berkata, ya Rasulullah, hei Rasulullah, ya, ini Rajul berkata, man kuntu adunu fihi fa inni lam akun adunu fi. Ya. Man kuntu adunu fihi fa inni lam akun adunu fika. Maksudnya gini. Ya, aku ya terkadang muncul suudon, gitu ya. Suudon itu pikiran macam-macam, ya. Tapi aku tidak pernah suudon kepadamu ya Rasul. Jadi apa, laki-laki ini diplomatis juga gitu. Iya, aku terus terang ya kadang ya ada suudon, ya. Maksudnya ketika melihat perempuan itu dia ada ketertarikan. Tapi kepada engkau saya nggak berani ya Rasul. Nah, ya, gitu.
Nah, kemudian Rasulullah menjawab, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Ya, Rasulullah menjawab, mengingatkan, maksudnya sesungguhnya syaitan itu ya berjalan dalam diri anak Adam itu melalui aliran darah. Gitu. Maksudnya seringkali setan itu memprovokasi ya seseorang ketika matanya melihat, ya itu setan terus ikut bermain, ya. Akhirnya muncul pikiran-pikiran negatif yang lain. Ini Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu. Maka Rasulullah sikapnya menyampaikan, ini istriku, gitu. Berarti sahabat ini, orang ini supaya pikirannya tidak macam-macam, ya, sekalipun dia beralasan tadi, ya, tapi Rasulullah menyampaikan, ya lazimnya ya orang ya seperti itu, sebab setan itu masuk ke dalam diri anak Adam melalui aliran darah, gitu, ya. Terus selanjutnya ini berkaitan dengan asar, yaitu ucapan Umar bin Khattab, ya. Qala, berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, man qama nafsahu maqamat tuhmi falayalu manna man asha'a bihidon. Ya. Ini pernyataan Umar, bukan hadis tapi asar. Kalau yang depan tadi itu ya sabdanya Kanjeng Nabi, gitu. Man, barang siapa, akoma, yang berdiri siapa man, nafsahu pada dirinya, makomat tuhmi, ya pada posisi yang menyebabkan munculnya tuduhan, gitu. Jadi barang siapa berdiri pada satu keadaan yang menyebabkan orang lain seudon, ya, falayalu manna, maka jangan menyalahkan man, orang asa'a yang berbuat asa'a yang buruk bihi dengan mang adzon, yaitu sangka. Jadi jangan salahkan orang kalau sampai ada orang suudon, gitu. Ini penjelasan, ya, yaitu Sayyidina Umar. Jadi barang siapa yang sengaja menampilkan sesuatu yang membuat orang lain itu menyebabkan suudon, atau sengaja dia mancing, nah itu dia termasuk dosa, gitu. Kalau yang di depan tadi ya dia termasuk syarikan lah. Tapi kalau yang Umar menyatakan falayalumanna man asha'a bihidon, jangan sampai menyalahkan munculnya suudon kepada perbuatan tersebut, gitu, ya. Jadi jelas bahwa bagian yang dibahas ini bagaimana Imam Ghazali memberikan panduan kepada kita, ya, terutama dalam membentuk akhlakul karimah, ya, kita sudah dikasih warning-warningnya, dikasih pagar-pagarnya. Itu, oh ya, ini jangan sampai kamu menjadi atau membuat sesuatu yang menyebabkan menjadi pemicunya suudon orang lain. Nah, ini harus dihindari. Maka dalam praktek kehidupan sehari-hari, ya hendaklah kita bisa mulai mengamalkan sedikit-sedikit. Oh, ini kalau saya begini nanti orang lain suudon, ya jelasin saja. Gitu. Terutama yang sangat riskan itu ya soal misalkan orang beli mobil, beli motor, beli apa-apa, itu seringkali menimbulkan suudon, ya. Nah, perlu diberi penjelasan supaya dia tahu, oh ya, tahu asal usulnya dan sumbernya. Kemudian wa minha, dan diantaranya, ya, diantara hukukul adami yang berikutnya adalah ayas fa'alikul liman lau hajatun
minal muslimin ilaman lahu indahu manzilatun wa yas'a fi qada'i hajatihi bima yaqdiru alaih. Ini juga menunjukkan akhlak yang terpuji. Wa minha, dan itu diantara hukukul muslim, hak-hak sesama muslim, ayyashfa'a, yaitu hendak membantu, memfasilitasi atau menjadi perantara. Likuliman, bagi tiap orang, lahu, baginya, hajatun, hajat, bagi orang yang sedang punya hajat, minal muslimin, dari orang muslim. Difasilitasi, dibantu untuk apa? Ilaman, kepada orang, lahu, baginya, indahu, di sisinya, manzilatun, kedudukan. Dibantu, dikenalkan dengan orang yang memiliki kedudukan atau memiliki harta. Wa yas'a fi qada'i hajati, diharapkan orang tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhannya. Bima yaqdiru alaihi, sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini maksudnya, andai ada teman minta tolong kepada kita, tapi kita tidak punya, tidak bisa apa-apa, karena ya memang dia pinjam duit, ya kita dananya nggak ada, ya pas-pasan gitu. Nah, kemudian kita punya teman yang dianggap rezekinya cukup lah, atau bahkan dikenal orang ini sakho, dermawan. Nah, kita membantu, memfasilitasi teman untuk mengenalkan dengan teman yang sakho tadi, karena orang ini benar-benar sulit, benar-benar sedang butuh untuk makan atau untuk kondisi yang sangat mendesak. Ya, kita menolong, mengenalkan kepada orang yang memiliki kedudukan, memiliki harta yang sifatnya sakho, itu diperbolehkan. Gitu. Ya, nah, sebab kita tidak bisa bantunya dengan cara itu, tapi dengan catatan tadi, yang kita tolong itu benar-benar orang yang butuh bantuan, bukan orang yang pura-pura minta bantuan tapi sesungguhnya dia tidak, atau dia tidak ada tanggung jawabnya gitu. Oh, kalau lihat karakternya nggak bagus, ya jangan, nanti bisa merusak nama Anda sendiri gitu. Jadi kita bisa menolong teman, mengenalkan kepada teman lain yang dia sakho, dengan catatan orang yang dikenalkan itu kredibilitasnya itu sudah diketahui. Oh iya, dia itu orangnya komit, orangnya bisa dipercaya gitu. Ya nggak apa-apa, kita bantu. Nah, sebab kalau ternyata orang yang kita kenalkan dengan teman yang sakho ini penipu, ya kita kena imbasnya. Maka di sini ya perlu hati-hati, kita melihat apakah teman ini suka mengada-ngada atau memang dia kondisinya sedang kejepit, kepepet dan perlu pertolongan, sementara kita tidak berdaya menolong. Ini oleh Imam Ghazali diperbolehkan ayyasfa'a likulli man lahu hajatun minal muslimin. Ini kan ajaran yang istimewa, ajaran yang luar biasa menurut saya. Ya, karena kondisi seperti ini ya sering terjadi di tengah masyarakat kita. Itu, kita membantu tidak punya, tapi kita punya teman yang dia itu rezekinya lebih, dia sakho. Ya, itu kalau kita menolong, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana teman yang sakho tadi menolong. Gitu, karena kita sudah membukakan pintu kemudahan bagi saudara yang sedang kesulitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dasarnya yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uta wa us'alu wa tutlabu ilayya al-hajatu wa antum indi fashfa'u litu'jaru wa yagdiya wa ala yatayna bima habba. Wa qala Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isfa'u ilayya litu'jaru inni uridul amra wa akhiruhu kaitasfa'u ilayya fatu'jaru.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shadaqatin afdalu min shadaqatil lisan." Kila kaifa dzalik? Qala, menjawab sahabat Nabi, "Asy-syafa'atu yuhqanu bihadam wa tujaru bihal manfaah illa akhar wa yudfa'u bihal makruh an akhar." Jadi ini bukti hadis tentang pentingnya kita menjadi penolong atau perantara. Kalau bahasa sekarang itu mediator, ya, mediator. Tapi ini mediator yang untuk jalan kebaikan, ya, saling menolong yang didasari dengan keikhlasan. Ya, jangan sampai kita memainkan kondisi teman ini sulit, tapi saya kenalin ya sama temen B ini, tapi jangan lupa nanti kasih komisi ya, atau kasih berapa persennya ya. Nah, ini tidak dibenarkan kalau cara itu. Dia menolong cuma ziret, ya, yaitu dengan membebani bunga karena uang tidak diapa-apain, dia sudah minta persenan. Kalau soal dia memberikan hadiah apresiasi bukan karena permintaan, nggak apa-apa. Tapi kalau minta di awal, ya tentu ini beda motivasinya. Berarti dia memanfaatkan kesulitan orang. Tapi kalau dia dikasih, bagaimana sikap kita? Ya masa kita tega, dia kesulitan, kita mau memanfaatkan kesulitan teman kan? Nah ini bedanya teman yang ikhlas ya dalam bersahabat dengan teman yang ya, pragmatis ya, memanfaatkan kesulitan teman yang lain. Ya. Dan itu ya banyak itu. Banyak model seperti itu. Nah, kita diajari oleh Ihya ini untuk bisa mengamalkan, menolong saudara, teman dengan cara yang ikhlas. Ya. Tidak dengan cara tadi memanfaatkan kesulitan teman untuk mengambil keuntungan. Ya. Penjelasan tadi dijelaskan, mamin sodakoh, dan tidak ada sodakoh yang lebih utama dari sodakoh lesan. Terus apa itu? As-syafa'atu yuhqanu biasdam, ya, yaitu as-syafa'ah. Syafa'ah ini artinya ya, yaitu memberikan pertolongan atau perantara. Yuhqanu bihadam. Yuhqanu bihadam itu ibarat transfusi darah, mengalirkan ya, darah ya untuk orang lain. Ya, contoh misalkan ada orang kehabisan darah, ya, kemudian butuh bantuan darah. Nah, ini namanya transfusi darah. Berarti kita menolong orang lain dengan bantuan darah orang lain. Nah, ini namanya yuhqanu bihadam. Nah, ini menurut Kanjeng Nabi, sodakoh ini lebih mamin sodakan abdulu min sodakoh. Ini termasuk sodakoh lisan. Jadi sodakoh lisan itu adalah membantu saudara yang sedang kesulitan, kemudian kita mengenalkan relasi kita, ya, tapi dengan catatan ya akhlaknya baik, memang dia dalam kondisi sulit, gitu ya, yaitu kita bantu, yaitu kita akan mendapatkan nilai sodakoh lisan karena sudah membuat solusi atas kesulitan orang lain. Manfaat lain dari membantu saudara ini, waktu jarubil manfaat, dan dapat menarik manfaat. Ya, manfaat terutama yang kesulitan, dia akan senang, ya, karena kalau tidak ditolong ya bisa jadi ada banyak kemungkinan, tapi dengan pertolongan ini ya, dia mendapatkan solusi. Wa yudfa'u bihal makruh, dan akhirnya bisa menolak hal-hal yang tidak disukai. An akhir dari yang lain. Ya. Terus ada juga faqala Rasulullah SAW li Abbas, ini kepada Abbas. Abbas ini juga ya sahabat Nabi ya, yang pernah didoakan Nabi menjadi ahli tafsir. Ya. Ala ta'jabu min syiddati hubbi mughis,
apakah kamu tidak heran dari cinta yang berlebihan Mugis libariroh, ya, wasidati dia dan banget bencinya, ya, kepadanya. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam lau roja'tihi fa innahu abu waladiki. Faqalat ya Rasulullah atakmurini faf'al. Faqala la innama ana syafi'un. Yaitu ini terkait dengan ya konflik ya suami istri, ya, syiddati bughdiha lahu. Perempuannya itu cukup marah besar terhadap laki-laki tersebut. Akhirnya didamaikan, ya, diajak ngobrol sehingga kesalahpahamannya bisa dihindari. Gitu. Nah ini menurut Rasulullah, faqala la innama ana syafi', itu. Ya, aku ini sebagai penolong perantara dari kesulitan ini. Gitu. Nah inilah yang oleh Kanjeng Nabi tadi disebut sedekah lisan, itu ternyata punya nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau ya, belantik atau maklar? Ya, nah, ini kan untuk keuntungan diri sendiri dia itu, bukan menolong. Tentu yang memiliki nilai pahala itu menolong orang dalam kondisi yang sulit. Nah, itu baru mendapatkan pahala. Tapi kalau dia belantik, ya, belantik itu kan maklar, itu punya kepentingan sendiri. Ya, maklar belantik ini sebelum orang lain untung, dia harus untung dulu, gitu. Itu rumusnya dia, gitu. Yang lain untung 10.000, dia harus 15.000, gitu. Itu rumusnya. Tapi kalau kita menolong orang yang tulus ikhlas, tidak ada tendensi apa-apa, semata-mata ingin menyenangkan hati seorang teman yang sedang dalam kesulitan. Nah, ini kira-kira ya di dunia saat ini masih ada enggak ya? Tapi pasti ada, ya. Pasti ada orang-orang yang memiliki ya sifat yang sahok, ya, yang dermawan, ya, ketika dia hartanya lebih tapi ada yang kesulitan, dia memiliki kemudahan mengulurkan bantuan. Dan ini pasti ada. Tapi ada juga yang pelit. Ya, pelit itu ya pokoknya sudah bisa dibaca. Nah, dia omongin ya pasti alasannya 1000 alasan. Gitu. Ini kalau sudah ditutup dengan sifat pelit, ya dia tidak memiliki rasa kemanusiaan. Gitu. Padahal ini orang sangat butuh bantuan, tapi karena dia menganggap ini nggak ada untungnya kalau saya pinjemin, boleh minjem tapi dengan catatan sebulan nanti sekian-sekian. Nah ini menjadikan penderitaan orang lain, ya, untuk mencari keuntungan. Dan orang-orang yang seperti ini ya hidupnya ya tidak berkah. Gitu. Wa minha, dan diantara sifat-sifat hak sesama muslim, ya, ayyabda'a kullu muslimin, ya, hendak memulai siapa kullu muslimin, setiap muslim, minhum, diantara mereka, asbis salami, dengan salam, qoblal kalami, sebelum berbicara. Ya, ini etika dalam bersalam, ya. Jadi etika dalam menyampaikan salam menurut Imam Ghazali ini hendaklah qoblal kalam. Assalam itu qoblal kalam. Jadi sebelum bicara itu salam didahulukan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu baru boleh seperti itu. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati udah ngomong alur ngidul baru assalamualaikum. Nah, ini yang salam begini nggak wajib dijawab. Ada yang wajib dijawab assalam qoblal kalam. Salam yang diucapkan sebelum memulai berbicara. Ini etika yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini juga bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusafihahu, dan hendaklah setelah salam bersalaman. Ya, wa yusafihahu indas salam, dan hendaklah bersalaman ketika dia salam.
ya, assalamualaikum, ya, jawab waalaikumsalam. Gitu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dasarnya. Man barang siapa bada'a yang memulai siapa man bil kalami dengan kalam, qablas salami sebelum salam, fala tujibuhu maka jangan menjawabnya. Ya, ini jelas hadis Nabi. Barang siapa yang memulai ucapan atau sambutan atau perkataan sebelum salam, fala tujibu maka jangan dijawab salamnya, hatta yabda'a sehingga memulai siapa man bisalami dengan salam. Gitu. Jadi ya ada etikanya ketika menyampaikan sambutan, ya. Itu harus ngerti etikanya. Kalau ngerti hadis ini, tentu dia akan salam didahulukan sebelum menyampaikan kalimat-kalimat lain. Tapi kalau yang tidak ngerti, kadang dia bicara yang terhormat gini baru akhirnya assalamualaikum. Nah, ini yang tidak benar. Ini yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waqala ba'dhum dan berkata sebagian dari mereka sahabat, dakhultu aku masuk ala Rasulillah atas Rasulullah SAW, walam usalim dan aku belum salam, walam asta'adinu dan aku tidak minta izin. Faqala Nabi maka bersabda siapa Nabi SAW, irji kembali kamu. Fakul maka ucapkan assalamualaikum. A'adkhul apakah aku masuk? Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasul, ya, menegur seseorang ketika dia masuk ke rumah Rasulullah tidak salam dan juga tidak minta izin. Nah, menurut Rasulullah bagaimana etikanya? Menurut Rasulullah, ya, orang tersebut disuruh kembali lagi mundur, terus fakul ucapkan assalamualaikum. Setelah menyampaikan assalamualaikum baru minta isti'dzan, minta izin. Bapak, apakah saya diizinkan masuk? Ya, isti'dzan. Ini namanya isti'dzan. Ya, kalau di kita ini kalau dia sudah di depan pintu, ya maka etika kita ya posisinya di depan pintu sampai menunggu sohibul bednya mempersilahkan, ya silahkan masuk. Gitu. Tapi kalau di depan pintu nggak disuruh masuk ya sudah, gitu. Karena berarti nggak ada izin. Gitu. Kalau mau diucapkan apakah diizinkan masuk? Ya kalau mau diucapkan ya lebih baik supaya ada jawaban. Gitu, ya. Jadi menurut Rasul setelah salam ada isti'dzan. Gitu. Tapi kalau di masyarakat kita ya biasanya assalamualaikum, ya terus tamunya dipersilakan masuk. Ya. Yang nggak etis itu adalah assalamualaikum langsung celonong. Ya, ini yang nggak boleh, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Ya, dia assalamualaikum, tahan dulu sampai sohibul bednya keluar, terus dipersilahkan masuk, baru masuk. Kalau sohibul bednya belum masuk kan, ya lebih baik berdiri di luar dulu sampai menunggu sohibul bed mempersilahkan. Atau misalkan tidak ya nggak apa-apa, gitu. Karena ya ini adab, ya. Waruwiya Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza dakhaltum apabila kamu masuk buyutakum rumahmu, fasallimu maka salamlah al ahliya atas orang yang di dalam rumah. Fa inna syaitana maka sesungguhnya setan idza sallama ketika salam siapa ahadukum salah seseorang lam yadkhul maka tidak masuk apa setan baitahu pada rumah tersebut. Ya, ini rahasia kenapa kita kalau masuk rumah kok harus salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah di rumah itu ada istri atau anak? Ya, hendaklah dibiasakan untuk salam. Sebab menurut Kanjeng Nabi, kalau kita mengucapkan salam, itu setan tidak akan masuk di dalam rumah tersebut. Waqala dan berkata siapa Anas radhiyallahu anhu, khatamtu Nabi samanah hujajin faqala ya Anas
asbigil wudu yazid fi amrika wasallim ala man laqaitahu min ummati taksuru hasanatuka wa idza dakhalta manzilaka fasallim al ahli baitika yaksuru khairu baitika. Ya Anas, asbik, sempurnakan al wudu awudu. Nah, ini maksudnya Rasulullah menyampaikan kepada Anas, ya. Kenapa kok Anas ini, ya? Karena Anas adalah santri yang khidmah di rumahnya Kanjeng Nabi, sehingga maklum kalau ada kejadian-kejadian seperti ini sumbernya dari Anas. Ya Anas, asbigil wudu, sempurnakan wudumu. Yazid fi umrika, akan menambah umurmu, gitu. Wasallim alaman laqitahu, dan salamlah, mengucapkan salamlah kepada orang yang kamu jumpai. Min ummati, dari umatku. Jadi kalau ketemu orang di jalan, assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Ini ajaran Kanjeng Nabi. Taksuru hasanatuka, maka akan banyak kebaikan, karena salam itu doa. Fa idza dakhalta manzilaka, dan ketika kamu masuk manzilaka, rumahmu, fasallim, maka salamlah al ahli baitika, kepada ahli atau keluargamu yang di rumah, yaksur, maka akan banyak khairu baitika, yaitu sebaik-baik rumahmu, ya. Ini ajaran Kanjeng Nabi, ketika kita masuk rumah hendaklah mengucapkan salam, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Anas, dari Anas juga, ini menarik ini, ya. Jadi banyak hadis-hadis yang terkait dengan sekitar dalam atau rumahnya Kanjeng Nabi itu sumbernya dari Anas, ya. Karena Anas tadi khidmah selama 10 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idal taqo, apabila bertemu siapa al mukminani, dua orang mukmin, fatasafaha, maka keduanya bersalaman, kusimat, maka terbagi bainahuma, antara keduanya, syab'una, 70 maghfiratan, ampunan. Jadi kalau ketemu dua orang muslim kemudian salaman, ini akan mendapatkan 70 ampunan. Tis'un wasituna, tis'un 9 watisituna, dan 60 li'ahsannya bagi kebaikan keduanya, bisron sebagai ya kegembiraan. Wa qala ta'ala, ya, wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya. Ini ayat yang berkaitan dengan menjawab salam. Wa idza huyyitum, dan ketika dihormati, ketika mengucapkan salam, bitahiyatin, dengan penghormatan, assalamualaikum, gitu, warahmatullahi wabarakatuh, fahayyu, maka jawablah, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Misalkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab lebih panjang, lebih baik, gitu, ya. Bi ahsana minha aurudduha, atau menjawabnya. Wa qala alaihissalam, dan bersabda siapa Nabi alaihissalam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, afala adullukum ala amalin idza amiltum tahabbtum, qalu bala ya Rasulullah, afsus salam bainakum. Ini keutamaan salam luar biasa, ya. Walladzi, dan demi zat nafsi diriku biyadihi, yang ada dalam genggamannya, la tadkhulu, jangan kamu masuk al jannat, la tadkhulu, kamu tidak akan masuk, ya, al jannata, surga, hatta tu'minu, sehingga kamu beriman, wala tu'minu, dan kamu tidak akan beriman, hatta tahabu, sehingga kamu saling mencintai, ya, saling mencintai. Afala adullukum, apakah, ya, aku tidak menunjukkan kamu ala amalin, pada sebuah amal, idza amiltumuhu, ketika kamu melaksanakannya, tahabbtum, maka kamu akan saling mencintai. Qalu, para sahabat menjawab, bala, ya Rasulullah. Qala, menjawab sahabat Nabi, absus salam bainakum, absus salam, yaitu tebarkan salam, bainakum, di antara kamu. Jadi keistimewaan salam luar biasa. Maka jangan pelit kalau kita hanya mengucapkan, ya, assalamualaikum, ya, sebagai doa kepada teman atau sahabat-sahabat kita.
Wa qala aidon, ya hadis lain dijelaskan, idza sallamal muslimun alal muslimin faradda alaihi salat alil malaikah. Idza sallama, ketika salam siapa al muslimu seorang muslim alal muslimi atas muslim, faradda maka menjawab alaihi atasnya salat, maka membaca salat ya, maka membaca atau mendoakan ya alaihi atas man siapa al malaikatu malaikat sab'ina 70 marotan kali ya, 70 kali didoakan oleh malaikat sebanyak 70 kali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal malaika, sesungguhnya malaikat ta'jabu itu kagum minal muslimi dari orang muslim, yamurru yang lewat siapa muslim alal muslimin atas muslim wala yusallimu dan tidak pernah salam alaihi atasnya. Jadi malaikat itu kagum terhadap orang muslim, kalau berpapasan sesama muslim tidak pernah mengucapkan salam. Ini malaikat kagum ya. Itu ini ya, sebagai penguat ya bahwa hendaklah kita menjadi pribadi yang mudah menebarkan salam, yaitu kedamaian ya. Afsus salam bainakum. Ini adalah pesan Nabi kepada kita ya, untuk menebarkan salam atau kedamaian terhadap teman atau lingkungan kita. Itulah indahnya ajaran Nabi gitu ya. Jangan sampai kebalikannya, kita mau mengikuti Nabi atau mengikuti Abu Jahal. Kalau Nabi jelas sumbernya adalah selalu ya, menebar kebaikan, menebar kedamaian, menebarkan keselamatan. Tapi kalau ada orang yang selalu provokasi, memfitnah, membenci, ngajak orang lain, nah ini berarti ini jangan-jangan bukan ngikutin Nabi, ngikutin akhlaknya Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Kalau kita mengikuti Nabi, ya amalkan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini ya. Terus waqala alaihissalam, dan bersabda siapa Nabi alaihissalam ya, yusallimur ragibu ya, hendaklah yusallimu mengucapkan salam siapa ar-ragibu orang yang naik kendaraan ya. Zaman Nabi dulu kan kendaraannya ya, kalau nggak unta ya kuda ya, nggak kuda ya keledai ya, itu kendaraan transportasi pada zaman itu. Ya, kalau dia naik unta, ketemu orang yang jalan, ucapkan salam. Yusallimu mengucapkan salam siapa ar-raqibu orang yang naik kendaraan alal masih terhadap orang yang jalan kaki. Ya tentu kalau posisi jalan kaki berpapasan ya masih bisa, ya, karena posisinya pelan. Tapi kalau zaman sekarang naik kendaraan mobil atau motor sudah nggak mungkin untuk salam, karena wus sudah nggak mungkin salam ya. Kalau kita mengamalkan ini ya, ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Jadi kita mengamalkan ini ya, membaca situasinya. Kalau situasi zaman Nabi itu kan ya unta, kuda, keledai itu kan ya memang jalannya pelan, ketemu dari papasan assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Nah, itu sebagai identitas ya, untuk menebarkan ya kedamaian sesama umat Islam gitu. Wa idza sallama, dan apabila salam minal qaumi dari satu kaum, wahidun salah seseorang, azza'a maka cukup anhum dari semuanya. Jadi kalau rombongan satu saja yang baca salam assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, ya sudah cukup, azza'a cukup. Jangan sampai rombongan 20 bareng-bareng assalamualaikum. Ini sudah disampaikan Nabi, kalau rombongan cukup salah satu yang menyampaikan salam kepada rombongan lain atau ketemu dengan kelompok lain ya. Ya, itulah ajaran-ajaran yang menurut saya ini kalau nggak ngaji Ihya ya, saya kira kita nggak ngerti bagaimana akhlak Nabi sampai sedetil itu. Jadi kalau kita
bicara ngaji ihya ya, itu sebenarnya ya kita mengaji, belajar tentang akhlak Nabi yang detil-detil gitu, yang termasuk bagaimana mengucapkan salam, bagaimana tadi membantu orang yang dalam kondisi kesulitan gitu. Jadi Imam Ghazali argumentasinya cukup kuat ya, didasarkan pada hadis Nabi dan asar para sahabat. Nah, tujuannya supaya kita sebagai pembaca mendapatkan keteladanan. Kalau sumbernya dari Nabi, ya tentu kita tidak ragu lagi. Tapi memang kadang ada yang sumber hadisnya itu ada yang sahih, ya ada yang hasan, ada yang tidak. Tapi kalau misalkan isinya bagus, tidak bertentangan dengan nas-nas lain yang qat'i, ya tidak ada masalah. Sebab hal-hal yang sifatnya sekret, rahasia, ya itu tidak mungkin disampaikan Nabi di ruang publik. Nabi hanya menyampaikan hal-hal penting itu di ruang publik gitu. Nah, ini yang harus dibedakan. Bisa jadi substansi yang disampaikan walaupun yang meriwayatkan itu sedikit, ya, termasuk hadis ahad, itu bisa jadi. Tapi secara substansi dia benar, tidak bertentangan dengan hadis lain atau bertentangan dengan ayat lain. Ya, berbeda dengan ini hadis yang sumbernya itu lemah, kemudian bertentangan dengan ayat yang sudah qat'i atau hadis yang sahih. Nah, ini harus dikalahkan gitu. Ya, itu cara istidlal ya dalam menghadapi hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali pasti orang yang sangat hati-hati dalam menulis sebuah hadis ya. Pasti tidak mungkin imam sekelas Imam Ghazali asal-asalan ngutip ya, comot ya. Beda dengan mahasiswa zaman sekarang ini kalau disuruh nulis makalah itu ya kebanyakan ya sumbernya Google asal comot-comot. Tapi kalau Imam Ghazali nggak mungkin, karena orang-orang yang memiliki kebeningan hati, kejernihan jiwa, ya tidak mungkin melakukan hal-hal yang mengikuti hawa nafsu itu ya. Jadi bagi ahli sufi, orang-orang pengikut sufi, apa yang disampaikan Imam Ghazali dalam Ihya, yaitu diterima sebagai sebuah ajaran yang memiliki kekokohan dalam argumentasi gitu ya. Soal ada kelompok lain yang tidak suka, ya silahkan aja. Tapi bagi kita yang percaya kredibilitas Imam Ghazali, ya, apalagi ini sebuah karya yang luar biasa, ya tentu kita tidak ragu lagi. Sebab pasti sudah dipertimbangkan ya dengan istihad yang sangat hati-hati. Ya, saya kira itu ya, jangan sampai kita ngasih Ihya kemudian ada yang ngomong itu Ihya itu kan hadisnya lemah semua, palsu semua. Nah, kita sudah punya argumentasi ya, bahwa hadis di dalam Ihya itu ya sekitar 5.000, yang 2.000 itu sahih, kemudian yang lainnya itu sudah tahrij ya, sudah ketemu dasar-dasarnya, hanya sekitar tersisa 20 hadis. 20 hadis pun saya kira ya selevel Imam Ghazali itu ya punya fasilitas untuk bertanya dengan pemilik hadis, yaitu Rasulullah SAW, dan tentu pasti ini sangat mungkin terjadi dilakukan ya. Cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan pengajian Ihya ini ya, bisa memberikan pencerahan kepada kita, menghidupkan khususnya hati kita, dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali yang didasarkan pada hadis Nabi dan asar sahabat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.